Hai guys, kembali lagi bersama saya The Fighter Tube. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, supaya kalian nggak ketinggalan video dan pastinya selalu update di channel Fighter Tube. Thank you guys, makasih banget ya buat kalian yang udah subscribe dan selalu update di channel ini. Kali ini kita akan ngebahas film Black Crab. Film ini dirilis pada 18 Maret 2022 lalu. Film Black Crab atau disebut juga Kepiting Hitam ialah julukan untuk 6 tentara Swedia yang mengemban misi rahasia. Mereka harus membawa paket misterius dengan alih-alih paket itu dapat mengakhiri perang saudara. Mereka harus menggunakan sepatu es dan berjalan di pekatnya dingin di antara wilayah musuh. Dengan misinya itu banyak sekali yang dihadapi pasukan Black Crab, mulai dari kaptennya yang jatuh kemudian membeku, Karim yang tewas ditembak, Malik yang bunuh diri, dan Granvik yang terkena granat. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke alur ceritanya ya, dan check it out. Awal mulanya, Ed dan Vanja yang tengah berada di mobil melihat situasi semakin berkecamuk. Kerusuhan dan kekerasan meningkat dan yang tampak seperti perang saudara. Kemudian saat mereka mendengarkan musik, di mobil terjadi kerusuhan dan suara tembakan berulang-ulang. Musuh datang membawa senjata dan mengambil paksa Vanja, lalu Ed tergeletak lemas di tanah. Beberapa tahun kemudian, Ed yang sudah menjadi tentara mendapat perintah baru. Dia diberi selembar kertas berisi perintah dari atasannya. Setelah turun dari kereta, kondisinya sangat ricuh, banyak yang berkelahi. Ed dijemput Letnan Nilun menggunakan mobil. Di perjalanannya, Ed melihat kondisi kota kelahirannya yang miris. Perang terjadi di mana-mana, banyak warga yang mengungsi mencari tempat yang aman. Pembelot yang digantung mati di sudut kota. Nilun malah melipir ke markasnya dulu, padahal banyak warga brutal yang menyerang Ed. Hampir saja Ed tertembak. Lalu, Ed berhasil kabur dengan menggunakan mobil letnan. Ed sampai di markas menunjukkan identitasnya yang diutus oleh Rat. Ed bertemu Malik, Granvik, dan Karimi dari F-28. Padahal ada rumor F-28 dibom, propaganda, 3.500 orang tewas, semua tewas. Walaupun briefingnya kurang satu orang yang nggak datang, tetapi tetap dilanjut kok, soalnya udah urgent banget. Mereka memulai briefing yang intinya Swedia kehilangan ratusan kilometer wilayah. Mereka kalah perang, seluruh kepulauan tertutup es dan hanya bisa dilalui dengan sepatu es. Operasi Kepiting Hitam yang misinya membawa 2 kapsul melintasi es dari Tesenoid ke pusat penelitian di Odo, menyamping ke wilayah musuh. Ed ragu tapi diberi harapan sama Rat bahwa Vanja berada di Odo. Yang tadinya ragu buat misinya, Ed jadi mantep buat ngelanjutin misi. Karimi, Granvik, Malik ragu apakah misinya bisa berhasil dan kembali dengan selamat. Tapi Ed meyakinkan Black Crab dengan usaha walaupun tak mudah. Kapten dan asistennya datang membawa sepatu es, senjata, dan segala perlengkapan untuk misi Black Crab. Keesokan paginya mulailah perang. Nuklir diluncurkan ke markas Black Crab. Semua Black Crab bangun dan siap bertempur. Kawasan mereka diserang musuh dengan nuklir dan banyak yang sudah dibakar. Suasananya riuh dan mematikan. Black Crab masih aman dan mereka segera menuju ke dermaga. Rat berpesan agar 2 kapsulnya selalu dijaga dan jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Nilun diperintahkan agar bergabung dengan misi Black Crab. Black Crab memulai misinya dengan dipimpin kapten. Mereka menuju ke Odo. Mereka hanya melakukan misi saat gelap, karena bisa dideteksi saat siang hari. Saat mereka istirahat sejenak, esnya mulai retak dan kapten mulai terjatuh. Ed menyeburkan diri untuk mengambil tasnya kapten karena di dalamnya ada 2 kapsul misi Black Crab. Kapten tewas membeku di bawah es, jadi yang dibawa Ed cuma tasnya aja. Ed menggigil, tapi dengan sigap ditolong sama teman-temannya. Black Crab yang tersisa 5 orang melanjutkan misinya. Black Crab berhenti di sebuah rumah kosong untuk menghangatkan Ed sebentar. Mereka sempat berdebat dengan Forsberg, belum sempat memberi arahan, tapi jalan tengahnya ialah mematuhi perintah Letnan Nilun. Saat Black Crab tengah beristirahat, tiba-tiba dari arah jauh terlihat helikopter menuju persinggahan Black Crab. Lalu bergegaslah mereka untuk keluar dari rumah itu dan tiarap di samping dan pohon. Kayaknya Karimi dicurigai karena ia mencoba menghubungi markas.
Padahal kalau ia komunikasi lewat radio di wilayah musuh, auto diincar musuh kan ya, secara frekuensinya bisa dideteksi. Next, Black Crab melanjutkan perjalanan esnya. Karimi tetap diberi kesempatan, namun tanpa senjata. Suasananya di atas es sangat sunyi, apalagi mereka ada di wilayah musuh. Di tengah perjalanan, mereka melihat banyak korban jiwa yang tewas membeku di es. Next, saat Black Crab beristirahat sejenak, keberadaan mereka malah diketahui musuh. Helikopter segera menembaki Black Crab, mereka berpencar untuk melindungi diri. Deg-degan banget asli, langsung kena sorot cahayanya helikopter, terus mereka juga diserang tembakan banyak banget. Tapi untungnya mereka berlima selamat dan menuju suatu rumah. Di dalam rumah itu ada seorang kakek tua dan seorang nenek. Kedua orang itu memperlakukan Black Crab dengan sangat ramah. Tapi semua itu tipuan belaka, kakek tua malah todong senjata. Akhirnya kakek tua, nenek, dan Karimi tewas tertembak. Sesaat setelah kejadian itu ada frekuensi radio yang masuk. Itu dari pacar Karimi dari unit F-28. Malik dan Black Crab menyesal sudah menembaki Karimi. 4 orang itu melanjutkan perjalanannya dengan kondisi Malik yang terluka. Black Crab singgah sebentar di sebuah kapal, mereka cekcok ya karena antara personil ada yang beda pendapat. Sementara Grand Vic pas abis cekcok sama Nilun dan terus dia buka isi kapsulnya adalah apa ayo isinya? Itu virus senjata biologis yang bisa menghancurkan segalanya. Dan finally Maliknya malah bunuh diri. Dahlah cekcok parah mereka bertiga. Saat Ed melanjutkan misi, dia mencoba berjalan di atas es yang gampang retak. Tipis banget sih esnya, tambah gerak, tambah retak esnya. Mereka bertiga jalan tapi sambil pegang tali. Dengan hati-hati selalu waspada karena retakan es semakin terdengar. Next, mereka tiarap ya guys, soalnya ditembaki musuh. Terus juga Black Crab kayak dalam bahaya gitu gak sih? Auto tegang sih di hamparan es terbuka dan banyak musuh. Oke, kembali ke reviewnya. Grand Vic penembak handal balik menyerang musuh. Dia pakai sniper tepat sasaran. Ed melihat 2 musuh sudah mati membeku di es. Black Crab istirahat juga nyalain api unggun. Suasana aurora hijaunya bagus banget, apalagi kan ya. Emang kalau malam tambah estetik banget gitu sih. Next, udah istirahat selesai, keesokan pagi Ed baru nyadar kalau Nilun bawa kapsulnya. Tapi Grand Vic dan Ed ketahuan musuh. Mereka saling adu sniper dengan akhirnya Grand Vic juga tewas. Ed sedih karena Grand Vic tewas. Next, Ed dengan kondisinya yang juga terluka memburu Nilun yang bawa kapsulnya. Ya walaupun sakit sih, tapi masih bisa dikejar lah ya. Ed menembak tangan Nilun karena Nilun tak mau berhenti. Padahal niat Nilun mau buang kapsulnya ke lautan terbuka biar hancur karena kalau virusnya menyebar jutaan orang bisa mati. Penasaran kan ya gimana lanjutan review kali ini? Makanya simak sampai selesai, oke? Ed tak mendengar Nilun, dia tetap kukuh pendirian untuk sampai ke Odo. Di perjalanan memang remang-remang bayangan personil Black Crab yang sudah tewas, tapi tak menyurutkan asa Ed untuk tetap terus berjalan dengan sedikit pincang. Ed ada di rumah sakit, tubuhnya jarinya diobati di sana, 3 jari kaki Ed diamputasi dokter. Ed menghadap Laksamana tua. Ed diberi gelar kehormatan Letnan 2, diberi tanda medali keberanian nasional, dan medali kehormatan. Saat bertanya di mana keberadaan Vanja, karena Rat memberi harapan sehingga Ed bisa sampai ke Odo. Padahal mah Vanja sama sekali nggak pernah ada di Odo. Itu semua cuma harapan dan motivasi dan harapan belaka supaya misi Black Crab dan Ed bisa berhasil ke Odo. Ditonjoklah Laksamana itu sampai berdarah. Ed murka banget lah, udah di PHP-in sama masukannya sendiri, kayak nggak adil banget sih buat si Ed. Ed kembali membuat rencana dengan Nilun untuk mengakhiri misi bejat yang sesungguhnya karena dia udah diem-diem ambil pisau saat dokter mengobatinya. Ed baru ngeh kalau Nilun tuh emang bener buat buang kapsulnya pas mereka masih di es. Tapi Nilun bilang kalau kapsulnya itu lagi proses mencampur komponennya, menyiapkannya, baru menjadikannya senjata. Walaupun kayak konyol banget gak sih 2 orang yang cacat mau ngelawan seluruh pasukan di pusat penelitian Odo? Gas lah, finally si Nilun nurut sama Ed. Mereka berdua OTW misi yang agak nyeleweng sih, tapi gak apa-apa. Kan mereka mau menyelamatkan banyak orang karena kalau virus itu menyebar, jutaan orang akan mati. Eits, belum sampai di situ aja ya guys. Nilun dan Ed ke lab pakai kartu akses punya Kopral. Sampai di lab, todong sniper lah mereka berdua biar dikasih tahu sama penjaga lab. Ditembaklah yang menentang Ed. Ed dan Nilun diberitahu lokasi 2 kapsulnya. Masih todong sniper biar yang di lab tuh auto ketar-ketir. Udah pegang granat,
mau diledakin virusnya. Tapi kan ya, kalau ledakin gitu di lab seluruh markas bisa terinfeksi. Dan ya, pakai alarm evakuasi solusinya. Evakuasi markas, semua personil harus segera menuju platform hangar. Mereka berdua cosplay menjadi petugas lab. Wah, kondisinya semakin gitulah ya. Ed udah nggak kuat lagi. Dia duduk di depan markas, terus Ed maksa Nilon biar ke helikopter aja, supaya dapat tempat duduk di helikopter. Tegang banget guys, asli, kasihan Ed udah keluar banyak darah. Sementara Nilon masih cari kursi buat dia sama Ed malah dikepung pasukan Laksamana. Tapi kan kapsulnya direkatnya sama Granak, jenius banget si Ed ini memang. Nilon panik gimana nasib Ed, tapi Ed tetap bersikukuh supaya Nilon tetap ikut helikopter. Berhubung helikopternya udah mau lepas landas, ya udah dia ikut helikopter dan masih mengawasi kondisi Ed yang dikepung. Laksamana terus kasih PHP ke Ed, tapi Ed tetap ingin memusnahkan kapsul itu. Ed terus berjalan sampai dia bunuh diri dengan granat dan kapsulnya juga musnah. Nilon yang terlihat dari atas sedih karena Ed bunuh diri. Tetapi endingnya itu pasca Ed bunuh diri itu kan tenggelam. Nah, pas tenggelamnya dia dipeluk Vanja, itu putri Ed. Kesimpulan dari review film kali ini adalah seorang ibu bisa mempertaruhkan nyawanya, bahkan segalanya untuk keselamatan putrinya. Dari film Black Crab, Ed rela menyeleweng dari misi yang sebenarnya untuk menyelamatkan putrinya yang dianggap masih hidup di Hodo. Dan Nilon juga berani untuk berkhianat kepada misinya untuk menyelamatkan jutaan jiwa. Makasih banget ya buat kalian yang nonton review kali ini sampai selesai. Makasih juga buat kalian yang udah support dan subscribe di channel Fighter Tube. Oke, makasih dan tunggu updatean selanjutnya ya.